Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat segenap pengurus DKM Masjid Al-Jihad, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat-Nya, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan izin, diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai yaumil kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada hal yang perlu kita renungkan, bahwa kita sampai di masjid ini dengan kesiapan hati dan fisik untuk beribadah itu tidak lain tidak bukan karena memang masih ada iman di dalam hati kita. Kita sanggup menahan puasa, menahan lapar, menahan haus, itu karena memang di dalam diri kita, dalam hati kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang barangkali oleh orang lain dianggap berat, dianggap payah, dianggap sulit, kita bisa lakukan, kita bisa laksanakan dengan ringan hati, bahkan dengan senang hati. Itu tidak lain karena memang ada iman di dalam diri kita. Tidak terasa hari ini kita sudah melewati 10 hari. Bukan 12 hari, 10 hari ya betulnya. Koreksi. 10 hari, dan besok insya Allah kita akan masuk ke hari kedua, 11 ya, 10 hari yang kedua. Hampir tidak terasa Bapak Ibu sekalian, laparnya, dahaganya, hausnya, lelahnya, lemesnya itu hampir tidak terasa. Bahkan 10 hari, tahu-tahu sudah 10 hari. Boleh jadi nanti tahu-tahu hampir habis, tahu-tahu lewat. Kenapa? Karena itu kita lalui dengan rasa senang, rasa nikmat. Kenapa demikian? Karena ada iman dalam diri kita. Dengan iman, maka apa yang terasa berat oleh orang lain bisa jadi kita rasakan sebagai suatu nikmat. Maka tidak salah kalau disebut iman itu ada yang menggambarkan mutiara yang sangat berharga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita patut syukuri. Kita patut syukuri, kita patut tadaburi, tafakuri akan adanya iman ini. Karena dengan iman, apa yang menjadi berat bagi kita adalah nikmat. Hari ini, walaupun dalam keadaan hujan rintik, dalam keadaan dingin, kita hadir ke masjid ini adalah sebuah nikmat. Pada kesempatan ini, saya ingin coba dalam kesempatan yang berkah ini mengangkat satu hadis dari Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayakun Allah wa rasulahu
wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illallah azza wa jalla wa man yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadha Allahu minhu kama yakrahu ayulqa finnar. Ada 3 keadaan di mana apabila seseorang ada di dalamnya itu, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari selain keduanya itu. Yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, dia merasa benci untuk kembali ke kufuran sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam neraka. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, faktor yang pertama seseorang merasakan manisnya iman adalah adanya komitmen mencintai Allah sebagai komitmen cinta tertinggi dalam hidupnya. Bagaimana cinta kepada orang ini bisa lahir, bisa tumbuh? Tentunya melalui proses. Proses yang pertama kita tahu pastinya adalah mengenal. Maka tidak salah kalau ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Begitulah kepada Allah. Cinta kepada Allah diawali dengan mengenalnya. Mengenal Allah tidak hanya mengenal namanya, tapi juga mengenal sifatnya, mengenal asmanya, kenal bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan, kenal bahwa Allah itu adalah sumber kemuliaan, sumber keagungan, kenal bahwa Allah itu adalah Maha Pemberi kekuatan, kenal dan yakin bahwa Allah adalah Al-Ghani yang Maha Kaya yang memberikan segala kebutuhan kita. Kenal dengan seyakin-yakinnya ini akan melahirkan ketergantungan kepadanya, akan melahirkan kecintaan kepadanya. Jika cinta ini lahir dari lubuk hati yang paling dalam, kemudian akan berkonsekuensi kepada ucapannya, kepada lahir, kepada perkataannya, kepada hatinya, kepada perbuatannya, maka disinilah kita akan merasakan manisnya itu. Bagaimana tanda-tanda ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah? Tentunya orang yang cinta kepada Allah itu, Allah ada dalam ucapannya senantiasa. Allah ada dalam hatinya dan Allah nampak dalam segala perilakunya. Ucapannya dalam sehari-harinya itu yang ada dan yang banyak adalah ucapan-ucapan mengingat Allah. Dari bangun tidur kita sudah berdoa, disebutnya nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita melangkah, kita berwudu, kamar mandi, seterusnya selalu disebut doa dan dalam setiap doa pasti disebut asma Allah. Itulah orang yang mencintai Allah. Wajar karena dalam hatinya penuh dengan Allah. Begitupun perilakunya senantiasa distandarkan dengan apa yang memang menjadi tuntunan Allah. Ini melalui sebuah proses. Makanya untuk mendapatkan situasi kondisi seperti ini, kita sebagai manusia yang oleh Allah dibekali pendengaran, penglihatan dan hati, kata Allah, kita dilahirkan dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian diciptakanlah pendengaran, penglihatan dan hati dengan harapan la'allakum tashkurun, semoga dengan itu kalian bersyukur. Bagaimana syukur itu bisa lahir? Dari mengenal Allah akan zat yang segala-galanya. Maka timbullah syukur.
Dengan apa syukur? Dengan mengenalnya. Dengan apa mengenalnya? Dengan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Penglihatan, pendengaran, hati. Makanya ini digunakan untuk belajar. Jadi belajar itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki perempuan, baik anak-anak maupun dewasa. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenal Allah, mencintai Allah tentu tidak bisa lepas dari mengenal mencintai Rasulnya. Kenapa demikian? Karena in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, jikalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul Muhammad, yuhibbukumullah. Maka dengan mengikuti Rasul Muhammad, Allah akan mencintaimu. Jadi cinta kita berbalas dari Allah ketika dengan mengikuti pola hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dilepaskan cinta Allah itu dengan cinta Rasul, cinta kepada Nabi. Itu adalah satu paket. Makanya ikuntum ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dengan demikian, dengan mencintai Allah, mencintai Rasul, disitulah kita akan merasakan manisnya iman. Bagus sekali. Mencintai Allah, mencintai Rasul itu bukan berarti kita tertutup untuk mencintai yang lain. Boleh saja kita mencintai orang-orang di sekeliling kita, mencintai anak istri kita, mencintai orang tua kita, mencintai perdagangan kita, mencintai bisnis kita, mencintai rumah kita, silakan. Namun kecintaan terhadap hal-hal yang demikian itu semuanya tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwatukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tarakumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilayhi wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, hartamu, perniagaanmu, dan rumah-rumah yang kamu tinggal, yang kamu sukai itu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, maka tunggulah keputusan Allah. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadirin rahimakumullah. Jadi boleh saja kita mencintai yang lain, tapi utamakan, prioritaskan cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad. Dan itulah salah satu suatu kondisi di mana kita nanti bisa merasakan nikmatnya, manisnya ini. Faktor yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Mencintai pemimpinnya dilandasi karena kecintaan kita kepada Allah, maka kita pilih bagaimana pemimpin yang akan mengajak kita kepada Allah. Mencintai sesama saudara, kita pilih saudara-saudara mukmin, saudara-saudara yang akan sama-sama membawa kita kepada surganya Allah. Jadi di sini boleh saja mencintai, tapi landasannya karena Allah. Jadi mencintai yang dilandasi oleh karena Allah itu adalah mencintai segala sesuatu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan faktor yang ketiga yang akan mengantarkan kita kepada posisi manisnya iman itu adalah benci kepada kekufuran, sebagaimana bencinya kita dilemparkan ke api neraka. Ada yang menjelaskan hal ini itu adalah di surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian bermusuh-musuhan. Kemudian aku jinakkan, aku lunakkan di antara hati-hatimu, kemudian fasbahtum bi nikmatihi, dengan nikmat Allah kalian bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan pada saat itu kalian berada dalam tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, semoga kalian mendapat petunjuk. Jadi sebuah nikmat Allah ketika sesama mukmin itu bersaudara, bersatu, dan tidak bercerai-berai. Ini adalah suatu kondisi di mana nikmat Allah menyelamatkan kita dari tepi jurang api neraka. Maka membenci kepada kekufuran itu berarti benci dengan perpecahan. Benci kepada kekufuran itu berarti sama saja benci ketika kita dikembalikan kepada neraka. Karena hanya dengan bersatu, beriktisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali agama Allah, ini akan menjadi jaminan untuk keselamatan kita dari api neraka. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka dengan nikmat iman, mari kita senantiasa jaga, senantiasa pelihara, senantiasa kita kuatkan dengan juga memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Semoga kita senantiasa bisa merasakan nikmatnya, manisnya iman semacam seperti ini terus terjaga dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.